Kok telat? Kerja jam 9, sekarang jam berapa? 8.71. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian melihat ada karyawan yang sengaja datang terlambat, menyebar gosip di kantor, atau bekerja tidak sesuai dengan aturan? Itu semua perilaku-perilaku tadi termasuk ke dalam counterproductive work behavior. Nah, CWB adalah perilaku yang sengaja dilakukan dan dapat merugikan perusahaan, organisasi, maupun individu di tempat kerja itu sendiri. Dampaknya selain dari menurunkan produktivitas dari karyawan, menciptakan stres, konflik, lingkungan kerja yang tidak sehat bagi karyawan, dan lain-lain. Counterproductive work behavior memiliki beberapa aspek. Yang pertama, production deviance, yaitu perilaku yang mengurangi kualitas atau kuantitas kerja. Misalnya seperti sering bekerja lambat, sering terlambat, atau mengabaikan tugas. Aspek kedua adalah property deviance, yaitu tindakan yang merugikan aset perusahaan seperti merusak peralatan kerja, mengambil peralatan kantor tanpa izin, atau menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi. Aspek berikutnya adalah political deviance, yaitu perilaku yang merugikan hubungan sosial di tempat kerja, seperti bergosip, menyebarkan rumor, atau menunjukkan favoritisme. Iya Bu, soal data yang saya minta tadi, mana ya? Belum selesai Bu, soalnya data dari Tiaranya belum saya terima. Wah, tadi pagi udah saya kirim kok, Bu. Wah, coba saya cek ya. Baik Bu. Gara-gara aku sama yang barang Tiara, jadi aku udah kena masalah. Sering banget dia kayak gitu. Wah, kok bilang gitu sih? Kan datanya udah saya kirim dari tadi. Dan buktinya nggak ada. Selain itu, terdapat personal aggression, yaitu perilaku agresif di tempat kerja, seperti menghina, mengancam, melakukan perundungan, ataupun pelecehan. Nah, perilaku ini dapat menimbulkan tekanan psikologis dan menurunkan kesejahteraan mental karyawan. Asyik, tadi ada data yang salah input, tapi udah dibenerin kok. Kamu gimana sih, Tiar? Kalau gampang kayak gitu aja masih salah. Iya, sorry, tadi pas aja. Kalau kayak gini terus, semuanya kerjaannya tuh bakal kacau. Kerjaan itu juga bakal kacau, bukan salah kamu doang. Nah, counterproductive work behavior dipengaruhi dari berbagai faktor seperti stres kerja, ketidakpuasan kerja, konflik interpersonal, bahkan kelemahan pengawasan. Secara umum, CWB ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu CWBO yang ditujukan kepada organisasi dan CWBI yang ditujukan kepada individu. Sehingga untuk mencegah counterproductive work behavior, organisasi perlu menciptakan lingkungan kerja yang adil, memberikan dukungan atau support kepada karyawan, dan juga membangun komunikasi yang sehat. Guys, kita meeting habis lunch ya? Baik, jam 1 Bu. Jam 2 aja deh, jam 2 ya, jam 2. Guys, kita meeting habis lunch ya, jam 2 di ruangan yang ini aja, Karimun. Oke? Ini kita harus kerjain cepetan ya. Jam 5 harus submit soalnya hari ini. Intinya, dengan komunikasi yang efektif, harapannya minim follow-up questions. Jadi dari awal kita sampaikan sejelas-jelasnya. Kenapa ya skill komunikasi itu sangat penting? Karena banyak sekarang terjadi konflik dan kesalahpahaman antara karyawan dikarenakan kurang efektifnya komunikasi. Skill komunikasi itu mana kita menerima dan menyampaikan informasi dengan sebaik mungkin sehingga menjalin kerjasama yang baik antar karyawan. Komunikasi itu juga bukan berupa kata-kata saja, tetapi juga ada komunikasi non-verbal seperti kontak fisik, kontak mata, bahkan sentuhan fisik sekalipun. Aspek penting lainnya adalah listening skill, yaitu kemampuan mendengarkan secara aktif dan memahami pesan dari orang lain. Kemudian ada public speaking, yaitu kemampuan menyampaikan ide dengan jelas di depan orang lain. Selain itu ada terdapat feedback atau umpan lain yang membantu meningkatkan kinerja dalam lingkungan kerja. Keterampilan ini terlihat saat berdiskusi dalam rapat, memberikan masukan kepada rekan kerja, atau menyampaikan pendapat secara profesional. Communication skill dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada kepercayaan diri, persepsi, budaya, communication apprehension, dan kemampuan mendengarkan. Dengan kepercayaan diri, seseorang lebih berani dalam menyampaikan pendapat. Sementara itu, dengan persepsi dan budaya, dapat membentuk bagaimana cara seseorang menyampaikan dan memahami informasi. Selain itu, dengan communication apprehension ataupun rasa cemas saat berkomunikasi, justru dapat menghambat bagaimana cara seseorang menyampaikan informasi. Lalu, dengan kemampuan mendengarkan yang baik, justru dapat mengurangi kesalahpahaman dalam komunikasi. Communication skill itu meliputi komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, feedback, active listening, dan juga komunikasi interpersonal. Communication skill yang baik itu akan sangat membantu untuk mengurangi konflik di tempat kerja, membantu untuk meningkatkan kerjasama antar karyawan di tempat kerja, dan juga membantu untuk mencegah counterproductive work behavior. Nah, oleh karena itu, dengan adanya keterampilan komunikasi yang baik, itu akan sangat membantu untuk menjaga kesehatan mental, serta dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, produktif, dan juga harmonis.